untuk memuliakan nama Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap. Haleluya.
Bapak Pendeta. Haleluya. Kita akan berdoa. Haleluya Tuhan, supaya Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Malam yang kudus, malam yang mulia, di mana baik orang-orang majus, pembesar-pembesar, raja-raja, orang-orang kaya, berlutut, merendahkan hatinya, menyembah bayi kudus Tuhan Yesus. Demikian juga para gembala, orang-orang sederhana, juga menyembah bayi yang kudus. Kelahiran-Mu Tuhan, kedatangan-Mu yang pertama kali, telah menyatukan golongan atas dengan golongan bawah, orang intelektual dan orang sederhana, untuk sujud menyembah kepada-Mu. Sebab jika kami tidak bisa menyembah-Mu Tuhan, maka kekayaan intelektual harta benda tidak ada artinya sama sekali. Karena kami juga hanya bisa bernyanyi dan mengetahui pujian ini, tapi hati kami juga menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena Tuhan, ajar kami jangan mencuri kemuliaan-Mu. Ya Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dibesarkan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati hamba-Mu Tuhan. Beri kekuatan ekstra dalam menyampaikan firman-Mu, terutama keberanian di dalam menyatakan kebenaran. Demikian juga Roh Kudus mengurapi seluruh sidang jemaat-Mu. Sejauh mana firman bisa didengar dan ditangkap, Roh Kudus mengurapi dan menjamah. Berikan kami hati yang lemah lembut, berikan kami hati yang baru Tuhan. Berikan hati yang taat kepada-Mu, hati yang menghargai firman Tuhan. Jangan izinkan iblis mengeraskan hati kami. Jangan izinkan ada ketinggian hati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merendahkan hati, sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Bersama istri dan juga
sidang jemaat yang menyertai kami dari Medan juga dari Jakarta. Kami sampaikan shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Rupanya ada jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Mereka juga mau mengikuti rangkaian firman Tuhan dari tempat ini. Namun saya tidak tahu apakah masih tersambung karena sudah 9:30 ya. Tapi semua yang direkam di dalam YouTube gereja, saudara bisa buka akses gereja kami. Baik saudara, saya akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Setelah tadi saya mengamati dari jam 7 kita mulai start. Sekarang tiba sudah 2 jam berlalu. Semua menampilkan persembahannya, baik dalam tukur ataupun puisi dan sebagainya. Maka tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita juga menaruh perhatian, bukan hanya kita yang mau didengar, tapi kita juga mau mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita sekalian. Baik saudara, berangkat dari judul ini, Yesaya pasal 7 akan dibacakan sekali lagi oleh Bapak Insinyur Agustinus Purba bagi kita sekalian. Tema ini Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya, silakan Pak. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, saudara, di Yesaya ini nanti diulang kembali dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Ya, tidak mengapa kita baca kembali. Yesaya pasal Injil Matius pasal 1 ayat 23. Ya, silakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, jadi dari Injil Yesaya pasal 7 disitir kembali, diangkat kembali dalam Injil Matius pasal pertama. Kalau Yesaya pasal 7 itu perjanjian lama, maka Injil Matius pasal 1 itu perjanjian baru. Immanuel atau Allah menyertai kita. Berarti kerinduan Allah itu kerinduan yang kekal. Dari dulu, zaman Yesaya dengan zaman Matius itu sudah beda ratusan tahun. Tapi kerinduan Allah itu kerinduan yang kekal. Bahkan nanti saya tunjukkan saudara, bahwa perkataan Immanuel ini tidak seringan, tidak untuk kemudian hanya Immanuel Natal begini saja. Kita ingat Yesus itu Immanuel, kita ingat Yesus itu Juru Selamat. Tapi 364 hari kita sama sekali tidak menginginkan apa itu Immanuel di dalam sepanjang hidup kita ini. Nanti kalau Natal baru sibuk semuanya. Tema ini Immanuel, tema yang paling besar. Tetapi tema ini hanya pada hari Natal. Padahal kita membutuhkan penyertaan Tuhan di sepanjang jalan hidup kita. Amin. Ya, siapa yang tidak ingin Tuhan sertai? Siapa yang tidak ingin Tuhan menyertai kita? Siapa yang tidak ingin Tuhan itu melindungi kita? Jika Allah di pihak kita, jika Allah menyertai kita, siapa lawan yang berani melawan kita? Saya akan tunjukkan saudaraku, bahwa Immanuel itu sampai anak Tuhan sudah mati pun, Immanuel ini tetap berlaku. Bahkan sampai di kekalan,
setelah langit dan bumi ini berakhir, lenyap, Immanuel itu masih tetap ada. Saya tunjukkan saudaraku, kitab Wahyu pasal 21. Kitab Wahyu, saudara boleh perhatikan di slide, atau saudara boleh mendengarkan firman Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat 3, ayat 1 dulu, tolong Pak. Wahyu pasal 21 atau Revelation chapter 21 verse 1 2 verses 1, 2, 3. Ya, oke, silakan Pak. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, Ya. sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya, sudah berlalu, ya. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Lenyap. Terus Pak. Dan laut pun tidak ada lagi. And there was no longer any sea. 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. I saw the holy city, the new Jerusalem. Jadi bukan Yerusalem yang di Timur Tengah, tapi Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru adalah Yerusalem yang tidak sama dengan kota di dunia ini. Baru, bukan tambal sulam, bukan mirip-mirip New York, Chicago, London, dan sebagainya. Dia baru, dia lain daripada yang lain, dia jauh lebih mulia. Dan itu adalah satu-satunya ibu kota di langit dan bumi yang baru. Ini Babel, ini Alkitab. Langit dan bumi yang kita pijak akan lenyap. Alkitab sudah mengatakan, dalam gemuruh yang dahsyat terbakar habis. Tapi Tuhan itu Tuhan yang mengasihi. Diciptakannya juga langit dan bumi yang baru, beribu kotakan Yerusalem baru, the new Jerusalem. Oke, silakan Pak. Turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Coming down out of heaven from God, prepare as a bride beautifully dressed for her husband. 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama dengan mereka. Apa artinya diam bersama-sama? Immanuel. Diam bersama dengan mereka. Tinggal bersama dengan kita umatnya. Menyertai. Sampai kekal. Sampai langit dan bumi dia habis. Immanuel itu tetap ada. Nanti saya akan tunjukkan. Sampai anak Tuhan mati, Allah tetap menyertai jiwanya, roh. Tidak ada satu instansi yang dapat menyertai kita, walaupun setelah kita mati. Coba kita baca dulu ayat ini tadi. Mereka dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mari terus Pak. Mereka akan menjadi umatnya, Ya. dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, menunggal menjadi satu. Allah menjadi kepala, kita anggota tubuhnya. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini kalau Immanuel. Jika Allah menyertai kita, ada air mata, tapi tidak terus menumpahkan air mata. Ada kesusahan, tapi tidak terus dibiarkan susah. Ada penderitaan, ada masalah, tapi tidak dibiarkan terus begitu, tidak. Ada saat yang Tuhan akan menghentikan itu semuanya. Itu kekuatan kalau Allah menyertai kita. Itu kekuatan, itu manfaat kalau Allah bersama dengan kita sampai dikekal. Jadi hatinya Allah itu hati yang kekal, ingin menyertai kita, siapapun juga dia. Entah dia orang kaya, orang biasa, orang intelektual tinggi, sampai orang yang sederhana. Allah itu bukan Allah yang pilih kasih. Allah itu Allah yang kasih. Di dalam kasih tidak ada perbedaan. Kasih itu melenyapkan
merobohkan tembok-tembok pemisah. Mari terus Pak. Dan maut tidak akan ada lagi. Ya. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, Ya. atau duka cita. Terus. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, itulah Immanuel. Ada masalah, Tuhan tetap menyertai kita. Tidak dibiarkannya manusia itu berjalan seorang diri di dunia yang gelap ini. Nah, saudara, saya urut. Kalau sampai Yesaya menubuatkan Immanuel, karena zaman itu, zaman Yesaya, umat Allah, bangsa Israel, saya tidak bicara politik, saya bicara dari Alkitab. Saat itu, umat Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Umat Israel bertuhankan Tuhan yang lain. Umat Israel membangun mezbah, berkorban bukan untuk Allah Yahweh, Jehovah, tapi untuk berhala-berhala. Sehingga Allah undur dari mereka, dan Allah membiarkan mereka. Allah membiarkan bangsa kafir itu menghancurkan bait Allah, merobohkan, membakar tembok Yerusalem, sampai akhirnya bangsa dibuang. Tidak ada Allah di situ. Apakah Allah mereka, Allah Israel lemah? Tidak. Allah Israel, Allah yang luar biasa. Sekali lagi, saya tidak bicara politik, saya bicara dari Alkitab. Sekarang saudara, saya urut dari awal, walaupun nanti tidak panjang, bahwa waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan tidak biarkan manusia sendiri. Tuhan ciptakan Hawa untuk mendampingi, dan Allah selalu hadir di dalam Taman Eden, bersekutu dengan manusia, Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Tetapi persekutuan itu putus karena manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak ada kerendahan hati. Allah tanya, kenapa kamu gini? Ini yang salah, itu yang salah. Terakhir manusia menyalahkan iblis. Apa yang terjadi? Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Allah tidak bisa bersekutu dengan manusia karena manusia jatuh dalam dosa. Dosa itu telah menceraikan mereka dari Allah. Dosa membuat ada jurang pemisah yang membuat manusia tidak bisa menghampiri Allah. Dosa membuat manusia lari dari Allah. Tetapi apakah keinginan Allah untuk menyertai manusia putus? Tidak. Keinginan Allah untuk menyertai manusia, karena Allah tahu manusia itu lemah tak berdaya dibanding dengan iblis yang begitu kuat. Jadi waktu keinginan Allah untuk bersekutu dengan manusia itu diwujudkan saat Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Allah memilih Abraham, dari Abraham Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub berkembang menjadi satu bangsa yang namanya bangsa Israel. Kerinduan Allah untuk menyertai umat Israel, kerinduan Allah untuk berada di tengah-tengah umat Israel diwujudkan dalam bentuk, kita baca kitab Keluaran pasal 25. Mungkin kalau ada gambar slide sedikit, gambar tabernakel dengan tiang awan, entah ada atau tidak. Kitab Keluaran pasal 25, Exodus. Kitab Keluaran pasal 25. Kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 dan ayat 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, ada gambarnya. Ada ya. Kalau ada mungkin bisa di, karena ada pergantian laptop yang lupa.
Dengan tiang awan ada nanti. Kalau dengan tiang awan bisa disebutkan. Ya, jadi sekali lagi, ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itu menyertai. Ya, itu tempat kudus. Allah ingin berdiam. Untuk itulah dia nyatakan kerinduannya, supaya Musa membangun tempat kudus, tabernakel dalam bahasa Inggris, atau tabernakel dalam bahasa Belanda. Jadi Allah itu tetap, hatinya Allah, hati yang ingin bersekutu dengan manusia. Kalau ini siang atau malam ini? Siang ya? Siang mungkin ya. Kalau malam mungkin? Ya. Kalau siang dalam tiang awan, tapi kalau malam dia berubah menjadi bagaikan tiang api. Dan tiang itu begitu besar sekali dan berada tepat di atas ruang Maha Kudus. Ya, itulah keinginan Allah. Ya, ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotan, ya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, jadi untuk membangun tadi, kalau sekali lagi, untuk membangun tabernakel atau rumah Allah, itu ada syaratnya. Ya, umat Israel 400 tahun tinggal di Mesir, melihat 8 generasi, saudara, melihat pola ibadah orang Mesir. Jadi Tuhan turunkan pola ibadah dari surga. Tuhan suruh Musa naik ke surga, ke Gunung Sinai. Tuhan buka langit, Musa melihat surga dan Tuhan bilang, buat fotokopinya, kopinya di bumi ini, supaya Allah berdiam di tengah-tengah umat Israel. Dikatakan tempat ayat 8 tadi, tolong Pak. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Ya, then have to make a sanctuary for me. Tempat kudus. Untuk apa tempat kudus ini? Untuk ibadah. Jadi kalau kita mau mengalami penyertaan Allah, Immanuel, mau tidak mau, kita harus beribadah. Tidak bisa tidak. Terserah saudara mau ibadah di mana, supaya kita mengalami penyertaan Tuhan. Jangan-jangan kita nggak bisa lihat lagi Natal 25 Desember 2014. Jangan-jangan kita nggak bisa lihat lagi. Karena itu kita perlu ibadah, berbakti. Menurut ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, ya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, saudara, coba tolong saudara ambil tabernakel tadi. Ya, di dalam itu ada satu kompleks, ya, yang berpagar putih itu. Di dalamnya itu ada rumah Allah. Ya, mungkin kalau ada bagian-bagian dalam rumah Tuhan, kalau bisa. Di bagian luar tuh ada kolam pembasuhan. Ya, itu dia. Itu bagian dalamnya itu rumah Allah, Ruang Kudus dan Ruang Maha Kudus. Di Ruang Maha Kudus itulah di tabut perjanjian paling atas. Di sana Allah berhadirat. Ya, jadi di Ruang Kudus bagian tengah itu, sana tempat ibadah. Yang paling luar, mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Jadi apa yang Musanya di surga dibuat. Jadi Tuhan tidak mau bangsa Israel beribadah menurut maunya mereka, menurut enaknya mereka. Tidak boleh. Kalau mau Allah menyertai mereka, mereka harus beribadah seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Bukan apa yang manusia mau. Sebab apa yang manusia mau pasti berdosa.
Tapi kalau apa yang Allah mau, itu untuk kepentingan kita, itu untuk keselamatan kita. Saya besok kembali ke Medan. Hanya 1 malam ini aja saya di sini. Tadi kami baru tiba jam 3 sore. Setelah sebentar sembahyang dan berdiri di tempat ini. Tapi saya tidak mau. Saya bukan hamba Tuhan yang mengangkat hati manusia, tidak. Saya hamba Tuhan yang tidak boleh. Saya berhutang kepada saudara jika saya tidak beritakan yang benar itu. Bukan menurut apa maunya saya, tapi apa menurut Alkitab ini. Alkitab ada inisiatifnya Allah. Tabernakel juga adalah rumah Allah, adalah inisiatifnya Allah. Saya akan tunjukkan nanti menurut firman Allah bagaimana caranya supaya Allah menyertai kita, supaya kalaupun di antara kita ada yang mati, tapi mati dalam Tuhan, bukan mati di luar Tuhan, tapi mati di dalam Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam kuasa penyertaan Tuhan. Banyak orang Kristen takut karena minoritas. Minority kata Mr. Pak. Ya, saya maaf, agak lupa namanya. Ya, karena itu saya tidak berani, saya hormati yang Bapak. Saya tidak tahu susunan-susunan itu, maaf saudara ya. Saya cuma tahu ya sudah yang saya kasih dengan kasihnya Kristus. Amin. Itu adalah sama rata semuanya. Ya. Nah saudara, kita minoritas, kita minority. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah siapa menyertai kita. Amin. Siapa yang bersama dengan kita. Biar kita kecil kalah seperti Tuhan, bagaikan domba yang putus di tengah-tengah serigala, tapi aku menyertai kamu. Dan sekali Tuhan menyertai, Ia tetap menyertai. Tolong Pak, Injil Matius pasal 28 ayat 20. Ya, set. Ya, silakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, itu berarti di sepanjang dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menyertai kita sekuat Tuhan menyertai kita. Amin. Tidak ada yang menyertai sekuat Dia. Entah kita siap, entah kita tidur, entah kita beraktivitas, Tuhan tetap menyertai kita. Asal ini yang kita harus tahu, Allah itu kudus. Maka mau tidak mau, kita juga harus mau dikuduskan. Buat tempat kudus bagiku, supaya aku berdiam di antara mereka Israel. Kembali setelah berikan tabernakel. Kalau ada dengan kemah Israel, ya, siang malam, malam hari, kehadiran Allah itu digambarkan dengan tiang api yang besar, menerangi seluruh perkemahan orang Israel 4 penjuru mata angin. Kurang lebih terhitung yang umur 20 tahun ke atas 650.550 orang. Itu baru umur 20 tahun ke atas. Belum istri, belum anak-anak, kurang lebih 2 juta. 4 penjuru mata angin, mereka berkemah dengan teratur. Sejauh itu jangkauan tiang awan, tiang api sampai ke seluruh perkemahan orang Israel, berputar bagaikan payung. Allah itu ada di tengah-tengah. Allah itu sentral, sentrum dalam bahasa Belanda, pusat. Dia harus ada di tengah. Dia harus diutamakan. Jadi ini malam hari. Kalau siang hari,
dia berubah menjadi tiang awan. Berarti siang dan malam Allah tetap menyertai. God be with us. Amen. Allah beserta kita forever and ever. Selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi kalau Allah itu kemudian begitu bangsa Israel membuat rumah Allah dan mereka menjaga kekudusan, artinya mereka tidak boleh menyembah ilah yang lain, hanya Jehovah, hanya Yahweh, hanya Elohim, hanya Adonai. Selama mereka menjaga taat kepada perintah Allah, dengar saudaraku, selama itu Allah menyertai mereka. Bible merekam, Bible mencatat banyak lawan-lawan Israel yang ingin melenyapkan mereka. Selama mereka beribadah, selama mereka menjaga kudusan, selama mereka taat, Allah membantu mereka meraih kemenangan demi kemenangan. Allah yang berperang ganti mereka melawan musuh-musuh Israel. Tapi begitu mereka tidak taat, Allah undur, maka mereka dikalahkan oleh tentara-tentara bangsa kafir. Sampai Allah menyertai, sampai mereka meraih tanah perjanjian, tanah Kanaan. Begitu pergantian masa, Israel sudah di tanah Kanaan, timbullah Daud. Daud, saat ia pertama kali diangkat menjadi raja, yang pertama kali, tolong gambar tabut perjanjian. Saat Daud diangkat, dilantik menjadi raja, saat pertama kali yang dilakukan adalah mengembalikan tabut perjanjian dan membangun rumah Allah. Walaupun bukan Daud diizinkan, Daud berusaha membawa tabut perjanjian ini ke kota Daud, the Ark of the Covenant. Bawa tabut perjanjian. Itu berarti Daud, tabut perjanjian ini atau the Ark of the Covenant adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Daud tahu kalau dia bisa membawa tabut ini ke kotanya, maka itu akan membuat kerajaannya menjadi kerajaan yang besar sekali, kerajaan yang ditakuti. Ekonomi Israel waktu itu maju, makmur. Kalau itu bagi kita sekarang, Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Kalau kita mau mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita. Sekarang saya akan masuk pada poin. Bagaimana supaya Allah menyertai kita? Tentu ada syarat-syaratnya. Kita perhatikan Tuhan Yesus. Waktu ia datang, dia membawa tanda yang jelas. Ada palungan memang. Ya, biasanya dulu ya ada gambar palungan. Baringkan boneka di situ. Tapi dalam firman Allah ada tanda yang jelas. Dan tanda ini harus kita miliki. Kalau kita tidak memiliki tanda ini, biar kita Kristen KTP, sama sekali belum kuat. Kita harus memiliki 3 tanda ini yang membuatkan kita disertai Allah. Itu akan membuat kita tidak takut sama sekali menghadapi hari esok. Sebab Allah
memberikan kita kepastian. Saya tunjukkan ayat ini dengan cepat. 1 Yohanes pasal 5. Surat 1 Yohanes pasal 5. Banyak orang Natal itu tandanya palungan, tandanya pohon Natal. Ya, tidak salah. Di gereja kami juga ada pohon Natal situ. Ya. Tetapi apakah pohon Natal ini kita pertahankan selama 1 tahun? Sebentar lagi sudah kita ringkas ini. Sebentar lagi selayar ini akan kita lepas. Ya, kita baca saudara 1 Yohanes pasal 5. Ini supaya kita disertai oleh Tuhan. Ayat 6. Ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Inilah dia yang telah datang. Apa arti telah datang? Natal. Allah telah datang sebagai manusia, diam di antara kita dengan air dan darah. Terus, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Ya, terus. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Roh Kudus yang adalah kebenaran. Mari terus. Karena roh adalah kebenaran. Ya, perhatikan ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, Firman. Siapa Firman itu? Anak Allah. Firman jadi manusia, itulah Yesus. Dan Roh Allah, Roh Kudus. Ketiganya adalah satu atau Esa. Jangan coba-coba kita baca dengan akal ya. Bagaimana dia 3-1 dah? Kalau ada orang bertanya kepada saudara, orang bertanya kepada saya, bagaimana Tuhanmu 3 tapi 1? Kalau saya ditanya, bagaimana Tuhanmu 3 tapi 1? Coba uraikan dengan akalmu. Saya katakan, saya tidak bisa menguraikan dengan akal saya, karena Allahku terlebih besar dari akalku. Amin. Dia lebih besar. Kalau dia bisa saya uraikan dengan akal saya, berarti Allahku lebih kecil dari akalku. Itu namanya patung. Itu namanya berhala. Tapi saya bangga, saya tidak bisa menguraikan Tritunggal yang Maha Kudus ini, karena dia terlebih besar dari saya. Namun hatiku percaya. Amin. Hati kita percaya. Kalau tidak bisa jangkau dengan akal kita, gunakan hati untuk believe, percaya. Ketiganya adalah satu di surga sana. Jadi dosa diurai-uraikan ya. Seperti ini, seperti lilin. Dari apa itu? Ada apinya, ada sumbunya, seperti pentol korek, ada belerangnya, ada kayu pinusnya, ada lemnya. Tuhan itu seperti sebesar pentol korek itu. Jangan kita uraikan Tritunggal Maha Kudus dengan akal kita, karena Allah yang kita sembah terlebih besar dari akal. Sekali lagi, namun hatiku percaya, kalau ada 3 tanda di surga, maka harus ada juga 3 tanda di bumi ini. Tolong Pak, teruskan. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Kalau ada 3 di bumi, di surga, 3 di bumi juga. Air di bumi, di surga itu adalah Bapa. Karena zaman Allah Bapa, bumi pernah ditenggelamkan dalam air bah. Kemudian darah
itu di surga adalah firman. Firman jadi manusia, mati, tumpahkan darah, tebus kita. Roh di surga, roh juga di bumi. Ada 3 tanda di surga, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Terus Pak. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Kita terima kesaksian manusia. Orang katakan saya Kristen, tapi kesaksian Allah jauh lebih kuat. Silakan Pak. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ya, terima kasih. Saya urut dengan singkat. Pertama adalah darah. Darah itu bicara tentang dibenarkan. Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9. Saya juga menggunakan waktu. Roma 5 ayat 9. Ya, silakan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya. Untuk apa Tuhan Natal datang ke dalam dunia? Menjadi manusia. Untuk nanti 33 tahun setengah kemudian dia mati, tumpahkan darahnya. Untuk apa dia menumpahkan darah? Untuk membenarkan kita. Berarti tanpa dibenarkan oleh Allah, oleh darah Yesus, tidak ada seorang pun yang layak menghampiri Allah. Kalau Natal begitu hebat kornya, apakah di surga kurang kor? Tidak. Di surga itu kornya luar biasa. Tapi kita harus punya pengalaman bagaimana darah itu menebus kita. Dalam bahasa lain adalah bertobat. Bertobat. Kita punya tanda darah. Ada tanda pertobatan. Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 ayat 3. Nanti kalau kita lihat Wahyu pasal 6. Amsal pasal 10 ayat 3. Silakan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, Ya. tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Naik sedikit ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, Ya. tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Menyelamatkan orang dari maut. Orang benar tidak dibiarkan kelaparan. Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7. Agak cepat ya, supaya kita tidak terlalu larut malam. Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, Ya, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. ya, di dalam ayat 9 ini mereka sudah mati semua, tapi mereka hidup di hadapan Allah. Mari terus Pak. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat ya, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Ini sampai mati. Ya, sampai mati. Bahkan mundur ke pasal 6 ayat 9. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima,
Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, ini materai. Berarti ini rahasia. Siapa yang bisa mengungkap apa yang terjadi setelah kematian? Hanya Allah yang bisa mengungkap itu. Hanya firman yang bisa mengungkap itu. Bahwa sampai dunia orang mati pun, orang yang telah mencuci jubah di dalam darah bertobat, jiwanya di bawah mezbah, di bawah perlindungan darah anak Allah, sampai sudah mati. Bahkan Wahyu 7 tadi mengatakan tidak dibiarkan lapar. Jadi orang benar itu sampai sudah mati pun tetap dipelihara Tuhan. Bertobat bahasa sekarang, supaya kita mengalami Immanuel. Itu tanda darah. Dengar firman Tuhan. Kalau firman itu menyatakan kesalahan, lembutkan hati dan akui kesalahan itu. Darah Yesus akan mengampuni kita. Tanda yang kedua, air. Tanda yang kedua, air. Ini supaya kita mengalami Immanuel. Sebab dosa itu menghalangi kita, tapi darah Yesus menghapus dosa kita. Kita perlu bertobat selagi kita masih hidup. Tanda yang kedua, air. Dengan cepat, Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Nanti baru saya simpulkan. Kata Nikodemus kepadanya, Ya. bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Terus Pak, Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. ya, kelahiran baru, baptisan air, supaya manusia itu bisa masuk bersekutu dengan Allah. Tanpa pembaharuan kita tidak bisa. Pembaharuan itu terjadi oleh kuasa Tuhan, dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, dari hati yang menolak Tuhan menjadi hati yang mengasihi Tuhan, dari hati yang membelakangi Alkitab menjadi hati yang mengasihi firman Allah. Pembaharuan itu melalui baptisan air sampai Tuhan utus. Matius 28 ayat 20. Sekali lagi kita lompat. Injil Matius pasal 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 20, ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Ya. dan baptislah mereka Baptislah dalam mereka. nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Baptis kelahiran air dengan air, supaya melalui baptisan air kita diizinkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, memanggil Allah itu sebagai Bapa. Dengar saudara, bagi orang yang sudah dilahirkan kembali, Allah Bapa adalah sumber keberadaan kita. Bagi dia tidak ada berkat yang lain selain berkat dari Allah Bapa. Bagi dia, Allah Bapa adalah segala-galanya. Dia tidak akan meminta pertolongan dari jimat-jimat, tidak. Saya dulu juga adalah orang yang menyimpan jimat pada. Tapi setelah saya dilahirkan kembali, saya tinggalkan itu. Sebab saya sudah diizinkan masuk secara rohani dalam keluarga Allah. Bagiku, bagi saudara, Allah Bapa adalah sumber berkat yang terbaik. Itu baptisan air. Itu tanda yang kedua. Baptisan air tidak berbicara soal organisasi. Baptisan air berbicara tentang masuk kerajaan surga.
Kalau belum masuk, Tuhan menyertai kita. Tuhan Immanuel menyertai kita. Karena kita sudah diangkat menjadi anaknya. Coba saudara, kalau ada seorang, maafkan ya, sedang bertunangan, maafkan saudara, kemudian akan masuk dalam pernikahan. Siapa anak kita nanti? Anak kita nanti kalau dia laki-laki, si Blacky, ya. Kalau wanita, Flaky, gitu-gitu aja. Ada yang ini, tidak. Yang ini, tidak bisa. Jadi sampai berkelahi. Harus namanya ini. Yang satu bilang, calon istri ini bilang, tidak. Anaknya harus lahir, anaknya ini. Berkelahi, padahal belum punya anak. Tapi kalau anak itu sudah lahir, maka sebagai ayah, sebagai ibu, anak ini akan kita lindungi. Betul Pak Agus ya? Pasti kita lindungi anak kita ya, karena anak itu sudah lahir. Kalau kita sudah lahir baru, Bapa di surga pasti melindungi kita. Amin. Harus melindungi kita, karena kita anaknya. Itu tanda yang kedua, air. Dan tanda yang ketiga, roh. Kembali ke Yohanes yang terakhir, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 4 dan ayat 5. Kalau saya bicara baptisan air, saya tidak permisi soal organisasi, karena organisasi tidak bisa menyelamatkan kita. Firman Allah yang menyelamatkan kita. Penyertaan organisasi ada batasnya, tapi penyertaan dari Tuhan tidak ada batasnya. Sampai mati pun orang benar itu dipelihara oleh Tuhan. Di Wahyu 6. Kembali Yohanes 3 ayat yang keempat tadi. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya, silakan terus Pak. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Huruf besar. Mari terus Pak. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, Ya. dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Untuk apa kelahiran roh ini? Jadi sampai ada 3, darah, air, dan roh. Untuk apa kelahiran roh ini? Yohanes 4 ayat 23. Beralih ke ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, terus Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Ini kelahiran yang ketiga. Ini tanda yang ketiga, Roh Kudus. Gereja yang benar percaya akan Roh Kudus. Amin. Gereja benar percaya ada Roh Kudus, sekalipun kita tidak lihat, tapi kita percaya. Untuk apa Roh Kudus ini? Untuk memproses hati kita. Seperti Yesus menyucikan bait Allah dari hal-hal yang tidak benar, dagang, lembu sapi, tukar uang dan sebagainya. Yesus menyucikan bait Allah. Demikian juga Roh Kudus akan menyingkirkan segala roh-roh yang tidak benar di dalam hati kita, supaya kita dibangun menjadi rumah doa, rumah sembahyang. Gereja Tuhan harus bisa menyembah, worship. Dalam bahasa Inggris,
bukan doa, bukan pray, but worship. Dalam bahasa Inggris, God is spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. Berdoa dengan menyembah beda. Berdoa itu meminta, menyembah itu memberi. Jadi Roh Kudus akan memproses orang sampai dia bisa memberi. Apa yang dia beri? Ayat yang terakhir, Wahyu pasal 5. Inilah yang dia beri sama Tuhan. Wahyu 5. Nanti kita akan angkat satu pujian, sembah dan puji Dia. Wahyu 5. Ayat 20, ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, Ya. dan kekayaan, 1 kuasa, 2 kekayaan, terus dan hikmat, 3 hikmat, dan kekuatan, 4 kekuatan, dan hormat, 5 hormat, dan kemuliaan, 6 kemuliaan, dan puji-pujian. dan puji-pujian. Itulah penyembahan. Semuanya kita berikan bagi Tuhan, tapi kita tidak bisa memberikan itu jika Roh Kudus tidak mengubah kita. Penyembahan itu bukan dari akal, tapi penyembahan mengalir dari hati. Darah Yesus tertumpah. Penyembahan kita bukan lagi seperti orang Israel yang berpusat pada rumah ibadah, tapi penyembahan kita mengalir dari hati. Hati yang dijamah oleh Tuhan, hati yang dijamah oleh Roh Kudus. Saudara, yang saya simpulkan, Allah itu ingin menyertai kita sampai kapanpun di sepanjang hidup kita, asalkan kita punya 3 tanda: darah, air, dan roh. Kalau saya katakan, apakah saya bertobat? Bertobat, tinggalkan dosa, kembali kepada Allah. Pendeta harus berani katakan bertobat, karena memang itu tugasnya. Jangan pendeta tidak berani katakan bertobat. Bertobat, kembali kepada Tuhan selagi umur masih ada. Lahir kembali. Tuhan bilang, baptis mereka agar aku menyertai mereka sampai kesudahan Allah. Kalau pendeta tidak berani mengatakan begitu, pendeta itu akan dituntut oleh Tuhan. Kalau tidak berani menyatakan kebenaran, sehingga umatku tidak tahu dan tidak bisa mengalami Immanuel karena ada dosa. Sekarang Natal, kita rayakan Natal. Sebelum Yesus lahir, Yusuf hampir menceraikan Maria. Hubungannya retak. Tapi malaikat mengatakan, Yusuf, ambil itu Maria, karena bayi yang dikandung adalah bayi kudus. Ada di sini nikah yang retak. Mungkin tidak retak rumah tangganya, tapi hatinya retak. Hatinya tidak mengasihi lagi. Bernyanyi untuk Tuhan, tapi hatinya memendam kebencian. Bernyanyi untuk Tuhan, tapi hatinya menyimpan kepahitan. Bernyanyi untuk Tuhan, tapi di rumahnya juga ada jimat-jimat.
berseru kepada Tuhan Yesus, dan juga berseru kepada dukun-dukun, bertobat supaya saudara ditolong oleh Tuhan. Immanuel itu, Allah ada di tengah-tengah kita. Dialah waktu Yesus mati di kayu salib. Kayu salib itu sama dengan kalau matematika plus bersama dengan Tuhan, kasih kita bertambah-tambah. Tanpa salib berarti minus, semuanya akan berkurang. Saya tidak salah di hadapan Tuhan. Saya tidak berhutang lagi. Saya sudah sampaikan ini kepada saudara. Kalau saudara ingin mengalami penyertaan dari Tuhan, kalau ada kesalahan, ada kepahitan, akui kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Bertahun-tahun saya memendam kepahitan. Bertahun-tahun aku memendam sakit hati terhadap istriku, istri terhadap suami. Tolong aku Tuhan. Aku ingin mengalami penyertaan dari Tuhan. Mungkin ada yang sakit, sakit itu seperti menggerogoti tubuhnya. Sepertinya kematian itu semakin mendekat. Dia rasa seperti Tuhan jauh. Coba kita koreksi. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Kalau ada, mari kita merendahkan hati. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan itu. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang besar. Ada masalah apa saja, problem nikah, rumah tangga, ekonomi, dan sebagainya. Mengapa harus lari ke orang lain? Mengapa Kristen harus lari ke dukun? Mengapa harus lari ke kuburan? Kenapa tidak lari sama Tuhan? Bukankah Tuhan kita hidup? Bukankah Tuhan kita besar? Amin. Datang sama Tuhan secara pribadi. Saudara mengasihi, ada yang mengasihi saudara, Yesus lebih lagi mengasihi kita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan puji ya semua dan puji Jangan lupa pujian yang satu lagi. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Mungkin dikurangi nadanya. Kita mau bangkit berdiri, kita akan berdoa. Yesus Juru Selamat, hanya situ saja datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Kita akan ganti syair ini. Yesus Juru Selamat datang di hatiku. Saudara boleh taruh tangan yang sakit, yang susah, yang ada masalah, yang mau didoakan, yang mau mengalami zaman Tuhan. Saudara boleh taruh tangan di dada. Katakan, Yesus Juru Selamat datang di hatiku.
selamat. Dengan posisi mata berdoa tutup. Datang di hatiku, Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat. Datang yang sudah menikah, datang di hatiku. Datang di Yesus Juru Selamat. Bagi yang sudah menikah, katakan, nyanyikan, Yesus Juru Selamat, datang di nikahku. Bagi yang belum menikah, bagi yang tidak menikah, bagi ibu-ibu janda, nyanyikan, Yesus Juru Selamat, datang di hatiku. Yang sudah menikah, datang di nikahku. Yesus Juru Selamat, datang di nikahku. Yesus Juru Selamat, datang di saudara, tundukkan kepala. Haleluya, Tuhan, haleluya. Masing-masing datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan tempat ini. Jika engkau tetap datang bawa beban, pulang bawa beban. Jangan tinggalkan tempat ini. Jika saudara pulang dengan membawa kepahitan hati. Jangan tinggalkan tempat ini. Jika engkau pulang tetap membawa kebencian terhadap nikahmu. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tidak ada bisa menolong kita sekuat Tuhan menolong kita. Dan tidak ada yang tahu apa yang kita hadapi. Dan mungkin tidak ada yang perlu kita ketahui sama orang. Karena orang lain pun tidak dapat menolong kita. Tapi ada Yesus, ada Immanuel, ada Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari depan sampai belakang, jika engkau merasakan engkau butuh pertolongan, saudara boleh lipat tangan, atau saudara mau angkat tangan, terserah satu tangan. Bagi yang sakit, mungkin tangan dokter sudah angkat tangan, tapi masih ada satu tangan yang berlubang paku yang siap terulur untuk menjamah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami merendahkan hati Tuhan. Jika engkau melihat ada yang mengangkat tangan, ada yang menggenggam kedua tangannya di dalam di hatinya, karena tidak mampu menyelesaikan masalah, karena merasa tidak mampu untuk melangkahkan kaki, karena terlalu berat masalah yang dihadapi. Kiranya Tuhan berkemurahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan biarkan kami seorang diri, jangan biarkan kami berjalan seorang diri. Tolong kami Tuhan. Yesus Juru Selamat, datang di nikahku. Yesus Juru Selamat, datang di nikahku.
selamat. Yesus Juru Selamat datang di hatiku, datang di hatiku. Yesus Juru Selamat datang di hatiku. Kami merendahkan hati. Turunlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tangan hamba-Mu terbatas, Tuhan, tapi tangan Tuhan tidak terbatas. Bahkan sampai kembali ini selesai pun Tuhan akan menyertai kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami berikan kekuatan, kehormatan, hikmat, puji-pujian, kekayaan, hormat bagi Juru Selamat yang tercinta dan menyelamatkan kami. Demikian juga Roh Kudus, biarlah Engkau memproses hati kami menjadi hati yang baru. Malam Natal adalah malam yang penuh dengan pujian dan penyembahan, penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan sukacita. Namun sekarang tidak sedikit nikah Kristen pada malam Natal justru tidak ada sukacita sama sekali. Banyak kehidupan yang terbaring, banyak kehidupan yang terbelenggu dalam dosa, narkoba, obat-obatan lawan, kemabukan, terbelenggu sehingga tidak ada sukacita yang sejati. Tolonglah kami, Roh Kudus. Tolonglah umat-Mu di tempat ini. Tolonglah mereka, Tuhan. Berkati dari pimpinan sampai bawahan. Tidak seorang pun Tuhan lewatkan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus menyingkirkan segala ketinggian hati dari hati kami. Roh Kudus singkirkan segala kekerasan hati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus ubahkan hati kami menjadi hati yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, darah Yesus berkuasa melepaskannya, membebaskannya sekali untuk selama-lamanya, agar menjadi tubuh kami menjadi rumah doa, rumah sembahyang. Dari tubuh yang diselamatkan diangkat pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, juga Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan menguatkan yang lemah, Tuhan menghibur yang susah, Tuhan membuka jalan bagi mengalami jalan buntu, Tuhan memberikan kepastian dalam hati yang bimbang, Tuhan memberikan kelegaan bagi mengalami kesesakan, Tuhan memberikan sukacita bagi mengalami duka cita. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, ya Roh Kudus menguraikan firman-Mu di jauh di dalam hati kami masing-masing. Karena Engkau-lah guru besar kami. Tidak ada yang bisa meyakinkan hati kami akan kebenaran firman-Mu sekuat Roh Kudus meyakinkan kami. Tidak ada yang mampu mengakui dosa-dosanya
jika Roh Kudus tidak meyakinkan hatinya supaya ia diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan. Demikianlah firman Tuhan telah disampaikan tengah-tengah kita. Biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang Immanuel, sehingga segala sesuatu menjadi baik dalam hidup kita. Haleluya. Saatnya kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, sambil kita memberikan persembahan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Pujian yang kita katakan, Dia lahir untuk kami. Haleluya. Kita akan berdiri dan kita akan tutup dengan doa berkat. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Semua boleh terlaksana sampai dengan selesai. Biarlah Tuhan menguduskan, mengurapi dan memberkatinya. Akhirnya kasihku pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari para anak tunggal, ikut sertakan penyertaan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita senantiasa. Immanuel, Allah beserta dengan kita selama-lamanya sampai pada kekekalan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jangan takut dan gentar. Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita selama kita juga mau
dibangun menjadi rumah Tuhan yang kudus, bisa menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, dan akan datang sebagai mempelai pria surga, Raja dan mempelai pria surga dalam kemuliaannya, membalaskan doa berkat dan tutup ibadah perayaan Natal di tempat ini. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Shalom.